Lalu yang kedua apa? Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka? Sesuatu itu apa yang menghalangi pandangan mereka? Sesuatu itu adalah selubung yang menutupi hati. Kita lihat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan di situ apa? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi, apa yang membuat mereka tidak mengenali, tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Karena ada selubung di dalam hati mereka. Apa selubung yang ada di hati mereka? Yang pertama, bodoh, kebodohan. Yang kedua, lamban. Hati yang lamban. Bodoh di sini bukan bodoh karena otaknya tidak nyantelan, bukan. Lebih tepatnya bukan bodoh. Bodoh bukan berarti nilai rapotnya merah semua. Bodoh bukan berarti dia tidak mudeng-mudeng. Bodoh di sini artinya bebal. Bodoh di sini artinya bukan tidak mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Kenapa? Masih kekeh dengan harapannya sendiri. Masih kekeh dengan keyakinannya sendiri. Masih kekeh dengan kemauannya sendiri. Masih kekeh dengan pikirannya sendiri. Itu bebal. Makanya kebebalan ini kemudian menyelubungi hati mereka. Karena mereka bebal, kemudian mereka lamban. Tidak mengerti firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu di tengah perjalanan itu Tuhan Yesus menjelaskan ulang. Diajar ulang tentang firman yang terkait dengan Mesias. Diungkap, dijelaskan dari kitab nabi-nabi, dari kitab Taurat, dari kitab Mazmur. Dijelaskan bahwa itu yang memang harus terjadi. Itulah tujuan Mesias datang dalam rupa manusia. Itulah tujuannya Tuhan Allah semesta alam datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa dengan cara disalib dan pada hari yang ketiga bangkit. Ini selubung yang menyelubungi hati mereka. Ini yang dimaksud sesuatu. Yang kedua yang membuat pandangan mereka tidak mengenali siapa sosok pribadi yang berjalan bersama-sama mereka ke Emmaus. Karena hati mereka terselubung dengan kebebalan. Hati mereka karena bebal sehingga lamban dalam mengerti firman Tuhan. Perhatikan, ketika hati saya dan saudara lamban mengerti firman Tuhan, maka saya dan saudara tidak mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Maka hati saya dan saudara, hidup saya dan saudara tidak mengerti rencana-rencana Tuhan. Maka saya dan saudara tidak mengerti janji-janji Tuhan. Ini sangat membahayakan. Ini yang iblis suka. Ini yang setan mau. Bahwa kita bodoh, kita bebal, kita lamban. Sehingga kita tidak hidup di dalam dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Selubung ini yang menghalangi mata mereka. Dan selubung ini juga yang menghalangi kita sehingga kita tidak mengenal Tuhan. Kebebalan dan kelambanan. Rasul Paulus menegur keras kepada jemaat yang ada di Ibrani. Karena kalau ditinjau dari waktu mereka percaya, ditinjau dari waktu mereka bertobat, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan. Seharusnya mereka sudah menjadi pengajar-pengajar. Seharusnya mereka sudah menjadi pengkhotbah-pengkhotbah, pemberita-pemberita Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi dalam rentang waktu yang mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jemaat di Ibrani masih saja minta diajar dasar-dasar, minta dikasih makanan-makanan rohani yang
susu yang bubur, tidak kuat menerima pengajaran-pengajaran keras, tidak kuat dalam memikul salib, sehingga mereka tidak bertumbuh dan tidak bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus menegur keras. Kenapa? Karena mereka lamban di dalam hal mendengar. Mereka lamban di dalam hal mengerti firman Tuhan. Karena kebodohan, kebebalan, dan kelambanan ini membuat saya dan saudara tidak bertumbuh secara iman. Kita tidak bertumbuh, tidak menjadi orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Ini sangat membahayakan. Lalu, apa yang terjadi? Kalau kita lanjutkan membaca, di situ dikatakan apa? Ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Siapa yang bisa membuka selubung hati kita? Siapa yang bisa membuka selubung kebodohan kita? Siapa yang bisa membuka selubung kelambanan hati saya dan saudara? Tidak lain tidak bukan Tuhan sendiri. Coba lihat di kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 17, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapa yang bisa menyingkapkan selubung itu? Siapa yang bisa membuka tutup di dalam hati kita? Tuhan sendiri. Tuhan, ketika Tuhan yang menyingkapkan pikiran kita, Tuhan yang menyingkapkan hati kita, Tuhan yang merobek selubung itu, maka saya dan saudara bisa mengenal Tuhan, mengenali firman-Nya, mengenali janji-janjinya. Kapan itu bisa terjadi? Alkitab tadi berkatakan, saat seseorang berbalik kepada Tuhan. Saat saya dan saudara berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu dibuka. Selama saya dan saudara tidak berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan tetap menyelubungi hati dan pikiran kita, sehingga saya dan saudara pikirannya menjadi tumpul. Tumpul akan kebenaran, tumpul akan hikmat, tumpul akan kehidupan ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sehingga roh Allah memerdekakan kita. Amin. Haleluya. Sebagai kesaksian, saya mungkin akan ulang apa yang terjadi kepada hamba Tuhan, mantan bandar narkoba yang sudah dieksekusi beberapa tahun lalu di Nusa Kambangan, yaitu Indro Chan, teman dekat atau lebih tepatnya juga guru dari Bang Arif. Ketika dia ditangkap di Bali, langsung masuk ruang isolasi. Lalu apa yang dia minta? Ditanya oleh sipir, dia minta Alkitab. Karena dia dulu pernah sekolah minggu. Dan temannya sekolah minggu namanya Lukas, ada di Australia dan menjadi seorang pendeta. Mendengar kawan sekolah minggunya ini ketangkap di Bali, dia langsung terbang ke Indonesia, ke Bali, dan membawa Alkitab dan titip kepada sipir penjara untuk memberikannya kepada Indro Chan. Lalu esoknya hari kemudian dia berkunjung dan
menganjurkan supaya Indro membaca Alkitab. Dan Indro mau membaca Alkitab. Lalu esoknya datang lagi, kemudian ditanya, apa yang kamu baca? Indro berkata, nggak mudeng apa-apa. Ya, saya nggak mudeng apa-apa. Yang dia baca kitab Kejadian pasal pertama tentang penciptaan, dan dia nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu kemudian temannya ini, Lukas, mengatakan, nggak apa-apa, tetap baca ya. Indro mau, besok saya akan ke sini. Besoknya lagi datang, kemudian tanya lagi, apakah kamu baca? Ya. Kamu mengerti? Nggak ngerti juga. Apa yang kamu baca? Ya itu di kitab Imamat tentang hukum ini, hukum itu, jadi malah saya ngantuk katanya. Oh nggak apa-apa. Lalu dia tanya, apakah kamu sebelum membaca firman Tuhan, sebelum membaca Alkitab ini kamu berdoa? Enggak. Oh ya, coba kamu baca lagi besok ya, sebelum baca kamu berdoa. Dan apa yang terjadi besoknya? Lukas datang lagi dan tanya, apakah kamu baca Alkitab? Ya. Apakah kamu berdoa sebelum baca Alkitab? Ya. Apa yang kamu dapat? Disitulah Indro menemukan. Itu peristiwa yang dia baca adalah peristiwa ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, menaiki seekor keledai yang muda, yang belum pernah ditunggangi. Di situ dia disingkapkan tentang kebenaran hidup melalui peristiwa cerita atau kisah keledai muda yang dipakai Tuhan masuk Yerusalem. Dia mengidentifikasikan, Roh Kudus berbicara kepada dia bahwa dialah keledai itu. Keledai hidup hanya untuk membawa beban. Nah, kalau ada seekor keledai yang hidup tidak membawa beban, itu artinya keledai yang tidak berguna. Karena daging keledai dimasak pun juga tidak enak. Makanya nggak ada sate keledai liar, nggak ada. Sate kuda liar ada. Sate kuda ada. Ya, masakan daging kuda ada. Masakan daging keledai nggak ada. Karena keledai nggak enak dagingnya. Jadi dia hidup hanya untuk mau bawa beban. Nah, kalau ada seekor keledai yang seumur hidup tidak membawa beban, berarti dia keledai yang tidak berguna. Lalu ketika membaca itu, Roh Kudus bicara kepada Indro, keledai itu saya. Saya keledai yang tidak berguna. Bahkan lebih buruk dari keledai yang dinaiki Tuhan Yesus. Lalu Lukas berkata, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan ditunggangi Tuhan untuk masuk ke Yerusalem. Dan dia bertobat, dia menangis luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Sementara kurun waktu dia berada di penjara dan menunggu eksekusi hukuman mati, 312 orang dibawa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyingkapkan selubung dalam pikiran dan hati kita. Kebodohan, kebebalan, kelambanan kita. Sehingga kita tidak bertumbuh dan tidak dipakai Tuhan. Saat kapan? Saat saya dan saudara berbalik, bertobat kepada Tuhan. Maka selubung itu disingkapkan oleh Tuhan. Dan saat selubung itu disingkapkan oleh Tuhan, maka saya dan saudara akan mengerti firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti janji Tuhan, mengerti, mengalami Tuhan yang bangkit itu. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama mengenal Yesus yang bangkit. Bagaimana cara mengenal dan mengalami Yesus yang bangkit? Hilangkan sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Sesuatu itu apa? Yang pertama, yaitu selubung yang menutup pikiran kita. Apa itu? Krisis dan harapan yang salah. Yang kedua, selubung yang menutupi hati kita. Apa itu? Kebebalan dan kelambanan hati. Mari izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Buka hati saya dan saudara. Biar pagi hari ini Roh Tuhan bekerja melawat saya dan saudara. Membaharui hidup kita. Menguatkan hidup kita. Sehingga kita mengerti rencana Tuhan yang dahsyat dalam setiap saya dan saudara. Di rumah saudara masing-masing. Terima hadirat Tuhan. Terima lawatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Amin.